Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikra Azmi Muslim dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Nihilam, Navatas, Charamam, Dasata. Nihilam secara sederhana berarti all from 9 and the last from 10. Semua dari 9 dan yang terakhir dari 10. The formula can be very effectively applied in multiplication of numbers which are nearer to bases like 10, 100, 1000 in the end to the powers of 10. Rumus ini sangat efektif ketika digunakan dalam perkalian bilangan yang mana mereka lebih dekat dengan basisnya, seperti basis 10, 100, ataupun 1000, di mana basis-basis ini adalah hasil dari perpangkatan 10. Nah, the differences between the number and the base is termed as deviation. Selisih antara sebuah bilangan dengan basisnya disebut dengan deviasi. Deviation may be positive or negative. Positive deviation is written without the positive sign, and the negative deviation is written using rahang or a bar on the number. Nah, deviasi bisa bernilai positif ataupun negatif. Deviasi yang positif dituliskan tanpa menggunakan tanda positifnya, sedangkan deviasi yang bernilai negatif ditulis menggunakan rahang atau sebuah tanda pengganti minusnya. For example, 993 dengan basis 1000. Maka selisih dari 993 dengan 1000 adalah negatif 7. Nah, untuk menuliskan deviasinya, kita perlu memperhatikan jumlah digit dari selisihnya dengan jumlah digit 0 yang ada di basisnya. Karena jumlah digit 0 yang ada di basisnya adalah 3, sedangkan jumlah digit yang ada di selisihnya hanya 1, maka kita perlu menambahkan 2 digit 0 di sebelah kiri dari selisih tersebut. Jadi deviasinya adalah minus 007 atau bisa dituliskan menggunakan rahang yaitu 007 kemudian diberi tanda di atasnya. Sedangkan untuk deviasi yang positif seperti peraturan yang tadi, apabila kita mengambil contoh angka 142 dengan basisnya 100, maka selisih antara number dan basisnya adalah 58. Nah, karena 58 nilainya positif, maka kita tidak perlu menuliskan tanda positifnya. Nah, jadi dalam menuliskan deviasi serta dalam menggunakan metode perkalian dekat dengan basis ini terdapat beberapa peraturan. Peraturan yang pertama yaitu since deviation is obtained by Nihilam Sutra, we call the method as Nihilam multiplication. Karena deviasinya dihasilkan dari Nihilam Sutra, kita menyebutnya dengan Nihilam multiplication. Menyebut metode tersebut dengan Nihilam multiplication. Contohnya pada angka 96. Jika tadi deviasi ini dihasilkan dari selisih antara sebuah bilangan dengan basisnya, nah deviasi juga bisa dihasilkan dari pengertian tadi all from 9 and the last from 10. Jadi kita lihat last digitnya adalah 6, last digit dari 96 adalah 6, artinya 6 dari 10 bersisa 4, sedangkan digit pertamanya ada 9, jadi 9 dari 9 bersisa 0. Jadi deviasinya didapatkan 0,4. Peraturan yang kedua, the two number under consideration are writing one below the other. The deviation are written on the right hand side. Ketika ada dua bilangan yang akan dioperasikan, maka salah satunya ditulis di bawah bilangan yang lain. Sedangkan untuk deviasinya ditulis di sebelah kanan. For example, multiply 76 by 87. Salah satu angka tadi ditaruh di bawah, misalkan 87-nya kita taruh bawah, dan sebelah kanan kita letakkan deviasi dari masing-masing bilangan tadi. Deviasi dari 76 adalah negatif 24. Kita bisa menggunakan minusnya atau menggunakan rahang, sedangkan deviasi dari 87 adalah negatif 13. Setelah deviasinya sudah ditulis seperti pada perkalian susun biasa, kita beri garis bawah sebagaimana yang sudah dicontohkan pada gambar. The product or answer will be two parts, one on the left side and the other on the right. Vertical or a slant line in the end a slash may be drawn for the demarcation of two parts. Jadi nanti jawabannya akan ada dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri yang dipisahkan oleh
sebuah garis miring. Selanjutnya, the right hand side of the answer is the product of the deviation of number. Each row contain the number of digit equal to number of zeros in the base. Untuk sebelah kanannya adalah tempat untuk meletakkan hasil perkalian dari deviasi-deviasi tersebut. Dalam penulisan deviasinya perlu diperhatikan jumlah digitnya dengan jumlah digit 0 pada basisnya. Nah, basis untuk 76 dan 87 adalah 100. Nah, sedangkan hasil kali dari masing-masing deviasinya adalah 312, yaitu ada 3 digit. Maka digit pertama pada hasil perkaliannya kita tulis dengan angka yang lebih kecil. Left hand side of the answer is the sum of one number with the deviation of other. It can be arrived in any one of the four ways. Untuk sisi sebelah kiri jawaban bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan salah satu bilangan dengan deviasi bilangan yang lain. Nah, ini bisa ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut. Cara yang pertama, kita kurang silangkan deviasi yang ada pada baris kedua yaitu 13 terhadap bilangan asli yang ada pada baris pertama yaitu 76, sehingga 76 dikurangi 13 sama dengan 63. Hampir sama seperti cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kita kurang silangkan deviasi yang ada pada baris pertama terhadap bilangan asli yang ada pada baris kedua. Jadi left hand side-nya adalah 87 dikurangi 24 sama dengan 63. Selain itu, left hand side juga bisa dicari dengan kurangkan penjumlahan dari kedua bilangan tersebut dengan basisnya. 76 ditambah 87 dikurangi 100 sama dengan 63. Cara yang selanjutnya, kita kurangkan basisnya dengan jumlah dari kedua deviasi tersebut. Jadi 100 dikurangi dalam kurung 24 ditambah 13 sama dengan 63. Setelah right hand side dan left hand side-nya sudah ditemukan, kita letakkan pada masing-masing kolomnya. Nah, untuk kelebihan digit yang ada pada right hand side nanti kita jumlahkan dengan bilangan yang ada pada left hand side-nya. Jadi 63 ditambah 3 slash 12, 66 slash 12. Nah, untuk hasil perkalian antara 76 dengan 87 menggunakan metode Nikola multiplication sama dengan 6612. Nah, ini bisa dibuktikan menggunakan perkalian susun biasa. Nanti hasilnya juga sama dengan 6612. Peraturan yang terakhir, if right hand side contains less number of digits than the number of zeros in the base, the remaining digits are filled up by giving 0 or zeros on the left side of the right hand side. If the number of digits are more than the number of zeros in the base, the x digit or digits are to be added to left hand side of the answer. Ketika jumlah digit yang ada pada right hand side-nya kurang dari jumlah digit 0 yang ada di basisnya, kita isi kekurangannya dengan menambahkan digit 0 pada sebelah kiri dari bilangan pada right hand side. Apabila jumlah digitnya lebih dari jumlah digit 0 yang ada di basisnya, maka kelebihan bilangan tadi akan dijumlahkan dengan left hand side pada jawaban, seperti pada perkalian 76 dengan 87. Secara umum, rumus perkalian menggunakan Nikola dapat ditunjukkan sebagai berikut, dengan N1 dan E2 merupakan bilangan yang akan dioperasikan, sedangkan D1 dan D2 merupakan deviasi dari masing-masing bilangan. Sekarang kita akan menghitung 99.997 dikali 99.998 dengan menggunakan metode Nikola multiplication. Yang pertama, kita cari deviasinya terlebih dahulu. Deviasi dari 99.997 adalah 00003, sedangkan deviasi dari 99.998 adalah 00002. Untuk right hand side-nya, kita kalikan kedua deviasi tadi, hasilnya 00006. Untuk left hand side-nya, kita kurang silangkan salah satu bilangan asli dengan deviasi lawannya, diperoleh 99.995. Hasil dari perkaliannya adalah gabungan dari left hand side dan right hand side. Kita bisa membuktikan kebenarannya dengan menghitung menggunakan kalkulator, dan ternyata hasilnya adalah benar. Cukup sekian dari saya.
Mohon maaf atas kekeliruan saya baik dalam pengucapan maupun menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.